Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang lalu, kita sudah membahas tentang sejarah Indonesia atau demokrasi liberal. Bagi teman-teman histori yang belum melihat konten tersebut, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas atau link yang ada di deskripsi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari sejarah demokrasi parlementer, yaitu sejarah demokrasi terpimpin yang dimulai pada tanggal 5 Juli 1949. Pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengumumkan dekret presiden yang pada intinya berisikan tentang penetapan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan secara otomatis Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi, pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah dan golongan-golongan, dan pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dekret tersebut juga sekaligus menandai perubahan rezim politik dari demokrasi liberal atau demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Dengan demikian, perubahan rezim tersebut juga diikuti oleh perubahan konfigurasi politik yang terbentuk atau tersusun dalam kerangka demokrasi terpimpin. Pada masa Soekarno merumuskan konsep demokrasinya yang dikenal dengan sosiodemokrasi, memang tidak secara komprehensif dijelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan negara itu dilaksanakan. Hal tersebut sangatlah wajar sebab pemikiran Soekarno pada saat itu lebih tercurahkan pada perjuangan kemerdekaan nasional. Akan tetapi, pada masa kemerdekaan, Soekarno kembali menekankan secara lebih jelas tentang konsep demokrasinya. Dalam perkembangan selanjutnya, munculnya demokrasi terpimpin tidak terlepas dari berbagai macam gejolak yang muncul di era demokrasi liberal, terutama arah nasional yang tidak jelas karena lebih banyak pertikaian politik antara elit baik di pusat maupun daerah. Demokrasi liberal membawa malapetaka politik berupa konflik daerah akibat kesenjangan ekonomi dan gejolak akibat adanya liberalisasi politik yang membuat berbagai elemen dan kekuatan politik, terutama partai politik, terfragmentasi secara ekstrim dalam dinamika yang tidak sehat tanpa memperdulikan arah bersama dalam membangun cita-cita tersebut. Rezim demokrasi liberal pada saat itu menganut sistem parlementer. Kekuasaan pemerintahan tidak berada di tangan presiden, melainkan oleh Perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen. Fragmentasi politik yang terjadi di parlemen inilah yang mengakibatkan jalannya pemerintahan tidak stabil. Krisis di parlemen tersebut kemudian menyebabkan jatuh bangun kabinet secara intens. Para elit partai dinilai korup dan mengabaikan kepentingan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, demokrasi liberal tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Demokrasi yang sesuai dengan cita-cita kaum marhen tersebut adalah demokrasi di bidang politik dan demokrasi di bidang ekonomi, atau menurut istilah Soekarno sebagai sosiodemokrasi. Dalam konteks negara Indonesia yang tercerai-berai akibat polarisasi kepentingan pada era demokrasi liberal, perlu adanya suatu kepemimpinan dalam demokrasi yang berbasiskan massa marhen. Maka Soekarno merumuskan demokrasi terpimpin untuk mewujudkan konsep sosiodemokrasi pada kondisi Indonesia saat itu. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin dapat diterapkan di Indonesia. Dasar hukum diterapkannya demokrasi terpimpin adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kaum marhen yang tercerai-berai pada saat itu, sehingga pada penerapannya demokrasi terpimpin ditunjukkan untuk mewujudkan pemerintahan yang terpimpin dan terarah agar pembangunan nasional dapat diwujudkan secara terarah. Konsekuensi di bidang ekonomi pun demikian, yakni ekonomi terpimpin untuk menghindari praktik liberalisme dan kapitalisme. Namun,
Dari seluruh segi pemikiran Soekarno tersebut, konsep persatuan dan kesejahteraan sosial merupakan bagian terpentingnya. Dalam konteks pemikiran politiknya, Soekarno lebih menghendaki adanya satu partai negara sebagaimana gagasannya terdahulu. Adanya banyak partai seperti pada masa liberalisme, menurutnya justru membawa kepada situasi perpecahan di tengah kondisi bangsa yang baru merdeka. Kebijakan penyederhanaan kepartaian dikonsepsikan Soekarno sebagai jawaban kritis atas gejolak politik yang melanda Indonesia pada era demokrasi liberal. Maka, setelah demokrasi liberal digantikan kepada demokrasi terpimpin sejak dekret Presiden tahun 1959, konsekuensinya adalah upaya persatuan kekuatan-kekuatan politik yang tercerai berai pada era demokrasi liberal. Demokrasi politik yang menjamin demokrasi ekonomi hendaknya berdasarkan pada persatuan nasional kekuatan marhen. Oleh kerana itu, untuk menegaskan demokrasi yang bersifat kemarhenan tersebut adalah dengan menyingkirkan kekuatan politik yang ditunggangi oleh kaum kapitalis melalui persatuan kekuatan politik yang revolusioner. Namun, bukan bermaksud menyingkirkan ideologi atau partai politik tertentu secara otoriter. Dalam praktiknya, di demokrasi terpimpin, Soekarno dapat dikatakan mampu memperkuat sistem presidensialisme, meskipun jika menggunakan indikator yang dikemukakan sebelumnya, tidak semuanya terpenuhi. Efektivitas tersebut terlihat dari personalitas presiden. Namun, menyangkut efektivitas sistem, ada beberapa unit yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dari sisi personalitas, kepribadian Soekarno yang karismatik dengan kecakapan intelektual dan kapabilitas kepemimpinan yang dimilikinya sejak muda, dengan berbagai pengalaman memimpin pergerakan massa dan memobilisasinya, telah menempatkan dirinya sebagai salah satu tokoh pergerakan terkemuka, terlebih pada saat dirinya memimpin PNI. Namun, sejak menjadi presiden, Soekarno tidak memiliki basis organisasi politik kecuali mengandalkan kemampuan personalitas tersebut. Idealnya, dalam sistem presidensial, presiden membutuhkan dukungan partai yang dominan di parlemen untuk menjamin stabilitas pemerintahan guna memperancang kebijakan politiknya. Kekuatan mayoritas inilah yang sulit diperoleh oleh partai eksekutif dalam sistem parlementer, kecuali mengandalkan koalisi partai politik di parlemen dan kabinet agar dapat meraih suara mayoritas untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Hal ini pernah diupayakan Soekarno pada awal-awal kemerdekaan dengan menjadikan PNI sebagai partai negara. Namun, PNI yang dibentuk Soekarno dulu sudah berubah sejak ditinggalkannya. Watak revolusioner yang menjadi dasar pergerakan PNI sudah dimanipulasi oleh golongan atau kelompok di dalam PNI yang berwatak birokratis dan cenderung korup. Oleh kerana itu, kekuatan PNI di dalam parlemen dinilai sudah tidak membawa kepentingan umum, tetapi hanya membawa kepentingan elit dan kelompok. Hal ini pula lah yang turut mendasari Soekarno lebih memilih dekat dengan Partai Komunis Indonesia. PKI dianggapnya lebih radikal dan revolusioner. Namun, Soekarno sadar tidak dapat hanya bertumpu pada PKI untuk mempengaruhi dinamika yang ada di dalam parlemen. Oleh kerana itu, melalui Perpres nomor 13 tahun 1959, Soekarno membentuk Front Nasional. Dalam penetapan itu disebutkan bahawa Front Nasional adalah organisasi massa yang bertujuan menyelesaikan revolusi nasional Indonesia, membangun semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, dan mengembalikan Irian Barat ke wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Latar belakang timbulnya pemikiran untuk mendirikan Front Nasional pada masa itu adalah keinginan Soekarno untuk memasukkan golongan fungsional ke dalam parlemen. Kekuatan politik dari Front Nasional inilah yang sesungguhnya hendak digunakan Soekarno untuk mewujudkan ide-idenya dengan menghimpun berbagai elemen dalam masyarakat. Dengan kemampuan personalitasnya tersebut dan dukungan dari berbagai kekuatan politik seperti Front Nasional, PKI, dan yang terpenting dukungan militer, Soekarno banyak menerapkan kebijakan politik yang radikal seperti pembubaran partai politik yang dianggap subversif, penyederhanaan kepartaian, pembentukan badan-badan usaha milik negara, perombakan hak kepemilikan tanah, dan lain sebagainya. Namun,
Di saat kekuasaan Soekarno menguat melalui sistem presidensial, demokrasi terpimpin telah membentuk suatu konfigurasi politik baru. Militer juga secara efektif telah memanfaatkan sistem ini untuk membangun mesin politik guna mengimbangi Soekarno dan PKI. Begitu juga dengan PKI yang memanfaatkan personalitas Soekarno untuk mempengaruhi rakyat dan memperluas basis masanya. Beberapa pengamat seperti Fate mengatakan bahwa konfigurasi politik pada masa demokrasi terpimpin membentuk suatu segitiga kekuasaan. Demokrasi terpimpin memang menempatkan Soekarno pada posisi di puncak segitiga kekuasaan tersebut. Namun, pada prakteknya ada dua muka. Demokrasi terpimpin yang dijalankan yaitu konsepsi Soekarno dan politik TNI Angkatan Darat. Konsepsi Soekarno lebih mengekspresikan kekecewaannya pada sistem multipartai yang dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan tidak mempedulikan persatuan nasional. Sementara bagi militer, sistem ini lebih efektif dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi politik menghadapi PKI baik pada arah strategi atas maupun politik di tingkat teritorial. Begitu juga dengan PKI. Setelah tahun 1948 diberangus karena dianggap memberontak, PKI dianggap sebagai kekuatan yang membahayakan dan sekaligus dimusuhi oleh hampir semua kalangan elit tradisional yang ada di Indonesia. Dalam era demokrasi terpimpin, Soekarno lebih dekat dengan PKI karena ia menginginkan perubahan sosial revolusioner yang berpilar pada gerakan anti-imperialisme, dan pimpinan PKI memahami peran penting organisasi mereka yang juga sepisi dengan Soekarno dalam upaya melakukan perubahan revolusioner. Kesimpulannya, melalui dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno berhasil mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945 dan dengan demikian mengubah rezim kekuasaan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Perubahan politik tersebut juga diikuti dengan perubahan konfigurasi politik yang berlandaskan pada sistem presidensial. Demokrasi terpimpin membawa obsesi untuk mempersatukan kembali kaum marhen dan tercerai-berai pada saat itu dalam satu poros kekuatan nasionalisme, agama dan komunisme, atau disingkat dengan Nasakom. Perpecahan tersebut banyak disebabkan oleh pertikaian politik yang dimainkan oleh elit-elit partai, sehingga tujuan kemerdekaan nasional untuk menciptakan kesejahteraan sosial jauh dari kenyataan. Demokrasi liberal dipandang hanya menguntungkan kepentingan kelompok dan individu, namun kesejahteraan sosial rakyat banyak yang diabaikan. Oleh karena itu, dalam praktik demokrasi terpimpin, Soekarno menerapkan prinsip persamaan dalam demokrasi atau diistilahkannya dengan sosiodemokrasi, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah, silakan komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.